Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube saya dan di channel. Untuk video kali ini sambil jalan ya. Untuk video kali ini kita akan buat konten laman ZNT ini lebih detail lagi. Karena kemarin ada yang nanya di video-video sebelumnya itu yang modernisasi kantor Anahan itu kurang detail lagi. Jadi kita akan bikin lebih detail lagi. Nanti kita akan fokus di diagram alir layanan mandiri zona nilai tanah. Dan jangan lupa klik like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenal lebih dekat lagi mengenai laman ZNT, kita akan paparkan secara detail laman ZNT ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian setup. Di sini sebelum kita memulai laman ZNT, yang pertama kita mempersiapkan email berbasis Google atau Google Mail untuk seksi pengadaan tanah. Kenapa kita pilih Google? Karena Google lebih familiar dan emailnya Google menyediakan media penyimpanan Google Drive untuk yang free 15 GB. Jadi itu salah satu alasan kita memilih Google Mail. Kemudian yang kedua, kita mendata email-email dari mitra kami. Ini untuk sementara mitra kita kelompokkan menjadi 2, yaitu PPAT dan masyarakat. Untuk yang kita kumpulkan emailnya yang dari PPAT. Kemudian email-email para PPAT itu kemudian kita invent. Dan wajib Gmail juga para PPAT itu untuk dapat menikmati laman ZNT atau itu dapat menggunakan laman ZNT. Jadi sama-sama Google-nya. Kemudian untuk yang selanjutnya, setelah kita mendata email-email, kita membuat sebuah database atau tabel yang berupa spreadsheet. Kita di sini menggunakan Google Spreadsheet untuk masing-masing PPAT. Jadi berbekal dari email kami di seksi tadi, kita membuat Google Spreadsheet untuk masing-masing PPAT. Jadi ini satu spreadsheet itu untuk nanti untuk isiannya para PPAT tersebut mengisi isian pendaftaran pelayanan. Jadi kita buatkan satu spreadsheet satu PPAT. Langkahnya kita dari email itu kita sign in dulu ke email kita di Google, kemudian kita ketik spreadsheet, kemudian kita masuk ke spreadsheet, kemudian kita membuat spreadsheet. Nah, spreadsheet itu kita namai masing-masing PPAT, misalnya spreadsheet PPAT Ulfi, spreadsheet PPAT Diah. Nah, itu masing-masing spreadsheet kita konekkan ke masing-masing email dari masing-masing PPAT tersebut. Jadi satu email kami PT Kota Pekalongan @gmail.com, kita membuat spreadsheet atas nama spreadsheet Ulfi. Nah, ini yang spreadsheet Ulfi ini kita konekkan ke emailnya PPAT Ulfi. Kemudian spreadsheet PPAT Diah kita konekkan ke email Gmail PPAT Diah, begitu dan seterusnya. Setelah kita membuat Google Spreadsheet dan kita konekkan ke masing-masing mitra melalui emailnya tadi. Kemudian di masing-masing spreadsheet kita membuat sebuah formulir Google atau kerennya disebut G-Form atau Google Form. Nah, di sini kita mulai membuat Google Form. Google Form ini adalah representasi dari formulir pendaftaran. Nah, setelah kita selesai membuat formulir pendaftaran, yang di dalam formulir tersebut kita ada menu untuk mengupload berkas layanannya. Jadi, formulir tadi sudah ada menu untuk mengupload berkas. Nah, formulir tadi kita ekstrak ke dalam menjadi sebuah link. Linknya ini kita kirimkan ke masing-masing
PPAT tadi atau mitra tadi. Nah, setelah masing-masing PPAT atau mitra tadi mendapatkan link, mereka bisa langsung mereka secara otomatis sudah bisa mengajukan layanan mandiri zona nilai tanah melalui link tersebut. Jadi bisa kita klik, mereka klik link tersebut, mereka akan mengisi formulir seperti nomor, nama, alamat, nomor sertifikat, dan kemudian juga mengupload berkas layanannya seperti formulir bentuk fisik dari formulir pendaftaran, fotokopi KTP, fotokopi BB, sertifikat, dan berkas-berkas lainnya yang di-upload dalam sebuah file yang berformat PDF. Nah, sementara sampai di situ tugas dari mitra atau PPAT tersebut selesai. Setelah formulir elektronik tadi terkirim, mereka submit. Setelah mengisi, mereka klik submit dan data itu akan masuk ke database kami. Kita buka juga di spreadsheet kami. Kita buka, kita verifikasi data isian elektronik tadi. Kita buka juga formulir upload yang mereka upload tadi, kita baca. Setelah kita verifikasi oke, kita lakukan entry atau integrasi ke KKP Web. Setelah terintegrasi ke KKP Web, akan terbit SPS dan STTD-nya. Setelah itu SPS dan STTD-nya kita cetak secara manual dulu, kita tanda tangani, kemudian kita scan dan kita kirimkan kembali ke PPAT tersebut melalui email yang tadi mereka sudah konekkan ke kita. Dan kita juga di sini dibantu juga oleh media komunikasi WhatsApp untuk memberikan notifikasi bahwa sudah terkirim SPS dan STTD. Dan ini setelah selesai ini masuk di tahap kedua. Tahap kedua ini mitra atau PPAT tersebut melakukan pembayaran. Mereka tidak usah membayar langsung ke kantor pertanahan, mereka bisa membayar ke bank persepsi, kantor pos, ATM, dan juga gerai-gerai yang lain. Dan ini juga bisa melakukan pembayaran melalui mobile banking. Untuk sementara yang mobile banking yang bisa mengakomodir pembayaran PNBP kayaknya BTN dengan BRI. Setahu saya itu. Setelah dilakukan pembayaran, pihak mitra atau PPAT kembali memberikan notifikasi ke kami bahwa mereka sudah melakukan pembayaran. Bisa mereka melakukan upload bukti pembayaran ataupun hanya sekedar notifikasi. Nanti kurang lebih setengah jam setelah pembayaran, loket kami akan menerbitkan kwitansi dan kita kirimkan ke pemohon atau mitra tadi atau PPAT. Kemudian secara otomatis petugas loket akan mengirimkan data elektronik KKP ke pelaksana kami. Nah, ini sudah masuk di tahap masih masuk di tahap kedua. Kita melakukan proses pelaksanaan layanan. Jadi kita proses berkas-berkas tadi, kita buat produk layanan laman ZNT-nya. Kemudian setelah kita buat, seperti biasa kita juga plotkan bidang tanah itu ke peta ZNT. Kemudian juga kita cetak, kita tanda tangani, dan hasil setelah ditandatangani kita scan. Kemudian hasilnya kita kirim kembali ke mitra atau pemohon atau PPAT tadi. Nah, di situ kita memberikan notifikasi juga bahwa berkas produk layanan sudah siap dikirim dan kami klik penyelesaian berkas di KKP. Ini sudah masuk tahap ketiga. Jadi tahap ketiganya kita mulai menyekan hasil layanan dan kita memberikan notifikasi kepada pemohon dan kita melakukan klik pelayanan. Jadi tahap pertama tadi memang sudah selesai. Jadi kita tidak perlu untuk bertemu dengan pemohon dan kita juga tidak perlu bertatap muka, tapi kita tetap terkoneksi dengan pemohon, mitra atau PPAT tadi melalui perangkat lunak yang disediakan oleh Google. Jadi inilah sebenarnya laman ZNT itu di sini, bahwa kita tidak membuat program aplikasi yang baru, tapi kita mentransformasi layanan
yang konvensional harus bertatap muka, kita rubah menjadi tidak bertatap muka. Jadi semacam jembatan layanan lah, jembatan menuju layanan yang jembatannya kita rubah, jembatan yang biasanya konvensional menjadi jembatan non di dunia maya, jadi tidak perlu bertatap muka. Untuk selanjutnya dapat kita jelaskan kenapa kita tadi memilih emailnya adalah Gmail. Yang di depan tadi sudah dijelaskan bahwa lebih familiar dan menyediakan layanan penyimpanan data sebesar 15 GB. Melalui laman ZNT ini, kita juga menuju era industri 4.0, bahwa semua layanan kita lakukan dengan digital. Tidak hanya layanannya, tapi berkasnya juga kita simpan secara digital. Jadi berkas-berkas yang tadi diupload oleh mitra atau PPAT tadi tersimpan dalam Google Drive. Dan kita sudah perkirakan bahwa dengan layanan kita selama setahun, jumlah layanan kita selama setahun, dan rata-rata satu berkas layanan hanya hasil uploadannya itu hanya sekitar 4-5 mega. Jadi untuk 3000 layanan rasanya untuk 15 giga sudah cukup untuk kita tampung. Jadi kita tidak perlu membuat atau menambah kapasitas storage-nya di Google Drive. Di sini layanan mandiri ZNT ini kita bertekad bahwa semua berkasnya paperless. Ya tidak paperless seluruhnya, tapi setidaknya kita sudah berusaha mengurangi penggunaan kertas. Jadi berkasnya juga kita digitalkan, kemudian kita kirim ke masyarakat pemohon atau PPAT juga dalam bentuk format digital. Salah satu kelemahan dari laman ZNT ini adalah tanda tangannya masih tanda tangan manual. Jadi kita masih ada beberapa produk seperti SPS, STTD, dan produk laman ZNT sendiri yang masih ditandatangani secara manual. Jadi kita harus cetak dulu, baru kita scan. Nah, cuma hasil cetakan itu langsung kita arsipkan, tapi hasil digitalnya juga kita simpan di Google Drive tadi. Jadi saya pikir ini lebih efisien dan kita tidak usah bingung-bingung lagi mencarikan tempat untuk menyimpan berkas permohonan. Keuntungan lain dari melaksanakan laman ZNT ini adalah kita bisa menghemat waktu layanan. Kalau konvensional biasanya 5 hari minimal, yaitu pemohon datang, berproses, ditambah 3 hari kemudian sesuai SOP, dan kemudian ditambah 1 hari untuk mengambil. Jadi bolak-balik 2 hari, kurang lebih dalam jangka waktu yang 5 hari. Kalau melalui laman ZNT ini tidak perlu bertemu, mungkin bisa kita sudah perkirakan dan sudah kita amati bahwa apabila di hari yang sama, misalnya jam 8 mereka mengentri, kemudian segera dibayar, setelah dibayar dan terbit kwitansi, 3 jam kemudian produk itu sudah diterima oleh pemohon. Jadi tidak hanya dalam hitungan 1 hari, dari 5 hari kita bisa kompres menjadi 1 hari. Itulah menjadi salah satu keunggulan kami melaksanakan laman ZNT. Artinya produk setelah terbit kwitansi 3 jam sudah kita serahkan kepada pemohon atau mitra. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa klik like and share, semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe berikut loncengnya supaya selalu mendapatkan informasi terupdate dari Donvi Channel. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.